Para hadirin yang kita muliakan, langsung mawon teng ngene materi nggih alon-alon kali menggo iki. Definisi tadzkiyah. Ini ki nganu boten sami Mbak nggih. Proyektore maksudnya yang konek ke sini yang mana? Oh, gitu. Sih, nek aneh gitu. Langsung A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Inilah rangkuman dari kami tentang penyembelihan. Kita kasih judul Madrasah Tarbiyah. Oke, sudah tergambarin. Tarbiyah. Jadi ora usah nganggo Arabe tapi langsung ya dengan bahasa Jawa. Tarbiyah adalah menyembelih hewan pada bagian halak atau labah jika memungkinkan. Ini mau masih ada poin jika memungkinkan. Karena tidak semua kondisi itu kadang-kadang mendukung untuk melaksanakan penyembelihan. Misal panjenengan pas nangani sapi tapi edan ora iso sekali nggih. Niki nggih tidak ada imkan untuk tarbiyah atau menyembelih. Maka di sini ada poin jika memungkinkan atau melukai bagian manapun yang dapat menghilangkan nyawanya jika tidak memungkinkan. Termasuk menggunakan panah nek zaman sakniki bedil. Nggih. Ketika ada hewan yang memang tidak mungkin untuk disembelih krana kewane niku terlalu liar. Terus tadi ada kalimat halak dengan tanda huruf kuning nggih. Adalah bagian leher antara lahyan dan labbah. Lahyan sendiri adalah dua tulang yang bertemu di dagu dan di atasnya tumbuh gigi bawah. Jadi cowok Jawa ke pang, pang. Terus labah adalah celah antara dua tulang selangkah di bagian bawah leher. Nah, tenggene tarbiyah niki menyembelih hewan pada bagian niki kalau sing selanjutnya tarbiyah niki menyembelih hewan pada bagian tenggorokan atau bagian bawahnya jika memungkinkan, atau melukai bagian manapun yang dapat menghilangkan nyawanya jika tidak memungkinkan. Itu sing tingene al-fiqhu manhaji. Ya sebenarnya sama. Nah, langsung tinggalnya macam-macam tarbiyah. Yang pertama adalah dabeh. Dabeh itu artinya memutus tenggorokan dan kerongkongan hewan di atas leher. Di atas leher. Jadi lewat mriki nggih. Sing bagian atas. Bagian atas. Terus yang kedua itu naher, memutus tenggorokan dan kerongkongan hewan di bawah leher atau di leher bagian bawah,
Ini istilah untuk unta, dan biasanya kalau unta itu disembelih dengan cara berdiri. Terus aker ini melukai hewan bagian tubuh manapun yang dapat menghilangkan nyawanya dalam keadaan darurat. Bisa dipahami ya? Jadi ada 3 niku tadhiyah. Niku kalau kita lihat gambarnya kan sudah mewakili ada yang dabeh seperti yang terjadi tenggene sapi, wedhus, nggih. Nah niki sing disembelih niku bagian leher sebelah atas. Berarti memutus saluran nafas dan saluran makan, ini yang wajib terpotong kan niku. Tapi pemotongannya itu di bagian leher sebelah atas, seperti yang terjadi ketika menyembelih kambing dan sapi. Terus kalau unta ini naher, fasol lili robbika wanhar atau yaumin naher. Yaumin naher itu Idul Adha, tapi kalau di sana mengistilahkan naher karena apa? Gini diambil dari penyembelihan kepada unta, yakni memutuskan saluran pernafasan dan saluran makanan, tapi yang dipotong leher sebelah bawah. Terus yang aker, nah ini bagi hewan-hewan al-wahsyiyah atau hewan-hewan liar. Hewan ini kategori halal, cuma karena liar kita tidak mungkin untuk mempraktekkan tarbiyah secara gaduh atau naher, maka ketiga ini yang dipilih. Dan itu secara syariat Islam menjadikan hewan yang diaplikasikan tidak praktek ini menjadi hewan yang halal. Karena nek wong jahiliyah dulu itu malah punya alasan yang lebih masuk akal. Orang-orang jahiliyah dahulu itu menolak ajaran Islam seperti ini, caranya menentang itu dengan argumen yang masuk akal. Apa kita itu tidak lebih memilih hewan yang memang sudah secara alami mati? Karena itu sudah dipilih oleh Tuhan, berarti itu yang lebih layak untuk dikonsumsi. Itu argumen mereka orang-orang jahiliyah dulu zaman Nabi. Nah, dijawab dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang penyembelihan banyak sekali ya. Nah, ini masalah penyembelihan ini kan tidak murni masalah logika saja, tapi juga ada unsur ta'abudnya. Ta'abud itu menghamba. Jadi tidak murni semuanya ta'abud itu bisa dicerna dengan akal. Contoh misal babagan wudu itu, cara dhewe sing ngentut silite nuwun sewu kan gitu, tapi sing dirawuhi wajahe itu kan orang penuh, tapi ya seperti itu namanya ta'abud. Nah, maka proses ta'abud ini tidak semuanya bisa ditemukan secara akal atau bisa masuk akal. Lanjut tenggene penyembelihan dasar hukum atau rukun ya. Niki yang pertama menyembelih, berarti ada praktek menyembelihnya, pekerjaan. Terus yang kedua penyembelih, yang ketiga ada hewan yang disembelih, yang keempat alat penyembelih. Ini jelas ya, orang mungkin akan terjadi penyembelihan kalau dari keempat komponen ini tidak ada. Terus syarat sah penyembelihan yang berhubungan dengan penyembelih, ini poin-poinnya ada 3. Pertama, penyembelihnya itu harus muslim. Nomor 2, ahli kitab. Kalau tidak muslim, ini ahli kitab yang nenek moyangnya diketahui telah memeluk agama sebelum diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau sebelum terjadinya distorsi agama Yahudi dan Nasrani. Agama yang samawi kan cuma ada 3, Yahudi, Nasrani, terus yang menjadi penyempurna adalah agama Islam. Sementara kita sudah tahu seperti apa pergeseran agama Yahudi dan Nasrani sekarang, kan gitu. Makanya
justru seperti misalkan di Israel ada kitab yang lebih dijadikan patokan daripada Taurat, namanya Talmud. Ini kitab paling sesat di dunia. Talmud ini ajarannya orang umum, tidak ada agama yang tidak direcoki di dalam kitab Talmud. Semua agama pasti direcoki. Nah, Yahudi hari ini itu justru mengatakan kalau murni hanya mempelajari Taurat itu susah, tapi yang wajib dipelajari itu harus Talmudnya. Padahal Talmud itu ramai, termasuk di dalamnya dikatakan kalau setiap hari itu kegiatan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mancing ditemani dengan hawa. Itu ajaran di dalam Talmud. Kan medeni. Nah, justru malah kitab ini yang harus dipelajari, sementara ketika mempelajari nopo Taurat secara orisinil ini dianggap Yahudi yang di sana. Nah, Nasrani juga kita menemukan seperti itu. Kitab Injilnya sudah tidak otentik, tapi sekarang sudah pakai edisi kan gitu. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran Al-Karim sampai kapanpun ya tetap akan seperti itu, tidak ada edisi. Dan itu yang menjadi pembuktian bahwa betul-betul menjadi mukjizat hingga akhir zaman. Terus nomor 3, tidak menyembelih dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam penyebutan asma Allah ini dalam kitab-kitab ulama banyak sekali disampaikan bahwa tiap kita itu menyebut nama Allah sebenarnya cara wong Jawa ya Gusti Allah langsung ono apa gitu. Jadi ketika kita menyebut ya Allah langsung tanpa ada nopo nggih, tanpa ada jeda, Gusti Allah langsung ono apa. Nah, ketika kita bismillahirrahmanirrahim ketika melakukan penyembelihan terus ada niat misalkan oh ini sembelihan ini misal di dalam bab kurban misalkan ini sembelihan ini kurban milik fulan bin fulan seperti itu yang betul-betul langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung diperhatikan. Itu menyebut nama Allah, keterangannya kurang lebih seperti itu. Terus nomor 2 yakni syarat yang berhubungan dengan alat penyembelih. Kalau barusan syarat yang berhubungan dengan penyembelih, yang ini berhubungan dengan alatnya. Pertama, segala sesuatu yang dapat melukai karena ketajamannya, baik terbuat dari logam, kaca, bambu ataupun batu, itu sah untuk menjadi alat penyembelih. Terus yang kedua, alat penyembelih bukan berupa gigi, kuku atau tulang. Misalnya jenengan duwe lambin api tapi terbuat dari daging misalkan, ini tidak sah untuk dijadikan alat sembelih. Oh, utawa misalnya jenengan isih turunane bimo kukune kena gawe nyembelih, nah niku ya ora kena tetepan nggih. Oh. Oke, tersane lebih panjang dari sesi tanya jawab mawon. Selanjutnya syarat sah penyembelihan, syarat yang berhubungan dengan hewan. Yang pertama, hewan yang halal. Hewan yang halal mesti panjenengan sudah banyak yang tahu. Ya orang lakon praktek penyembelihan arep gawe nyembelih kula, insyaallah kan bener. Terus nomor 2, sebelum disembelih hewan masih mempunyai hayatun mustaqirah. Hayatun mustaqirah keterangannya di bawah sendiri itu. Hayatun mustaqirah adalah kondisi hewan yang masih bernyawa, ditandai dengan kemampuan melihat, bersuara atau bergerak kuat. Nek sing ngarep niku ya diperkirakan mawon kemampuan melihat niku cara dhewe kan ora kelakon kewan kurban arep didhasekke apa ke pira kan boten mungkin.
Itu kali menungso. Tapi yang jelas dari Hayatul Mustaqirah ini dalam keterangan yang lain disampaikan, sekira kalau memang itu didiamkan masih akan hidup dengan durasi yang panjang. Itu Hayatul Mustaqirah. Hayatul Mustaqirah. Apa ada yang bukan Hayatul Mustaqirah? Misalkan kita itu menangi ono pitik lebar ketabrak motor, tapi sudah sangat lemah. Coro obah-obah itu wis ora rusak. Nah ini sudah di bawah Hayatul Mustaqirah. Hewan yang seperti ini sudah coro kasarane ya ora keturunan. Wis ora keturunan. Terus yang nomor 3, tenggorokan atau saluran nafas, pulgung bahasa Arabnya, istilah Latinnya trakea, dan kerongkongannya alias saluran makan, ya, terputus dengan sempurna. Niku enten gambarin nggih. Ing gambarin niku saluran makan kali saluran nafas sing abang kali sing biru niku. Niku yang harus terputus secara sempurna. Sing tambahan nomor 4 disunahkan memutus 2 urat nadi. Lah, sunah nek wong Jawa biyen mengistilahake otot pengapit loro. Ini kanan memang berada di kanan kiri. Ini sunah, tidak wajib tapi sunah. Nomor 5, tidak mengangkat alat penyembelih sebelum kedua saluran tersebut dipastikan putus. Jadi sebelum saluran nafas dan saluran nopo makan itu terputus, itu dilarang mengangkat alat sembelih karena menjadikan nopo sembelihannya tidak sah. Kecuali dalam keadaan darurat, misalnya dengan nyembelih sapi, gedi, roso, dilalah nopo niku kalau obah niku kontal, padahal gek putus satu misalkan. Pokok langsung secara uruf itu bisa dikatakan langsung atau tidak ada pemisah. Niki masih disahkan, masih aman secara syar'inya. Tapi nek terpisahnya itu terlampau jauh, misalnya lebar kota nggak udur sih, sombongnya mau sing nopo nyekeli seret dan lain sebagainya. Nah ini sudah terputus. Jadi terputus ini secara uruf kan kita bisa mengenalai uruf itu ya pengadatannya menungso. Jadi kita gambarkan misalkan ini akad jual beli. Umpama niki toko, ya. Ini toko, ini toko. Biasanya ini wong mlebu toko mriki padha-padha toko pakaian misalnya. Mas, klambine piro? Kardinal misalkan. 150. Kok 100 wae, wah belum angsal. Akhirnya keluar. Lah, keluar ini cara ting pasar kan ya mung sithik asline. Tapi ini sudah keluar dari majelis akad yang pertama, alias akad yang pertama ini sudah putus. Meskipun belum apa-apa, tapi kan sudah putus. Niki biasanya diambil kalau gak kulit, ya. Nggih Mas mriki pareng 100. Niki jarang sekali yang kembali terus baleni akad. Padahal itu akadnya sudah putus, artinya harus diulang. Rata-rata yo moro nopo marani langsung bayar langsung digawa dagangan lah. Akad yang seperti ini tidak sah. Nek kepengin sah pripun ngalah salah siji. Wong iki gampang asline. Nek sing lebih menguasai tentang akad jual beli niku sing penjual, sing adol niku cukup ketika menyerahkan barangnya disertai dengan kalimat niki nggih kula sade. Nggih, mriko jawab oh nggih kalih ngeculke duit itu sudah jadi akad yang sah. Kalau misalkan bakule kok bodoh, nggih, sing luwih mudeng iku sing tuku ya cukup sing tuku niku karo ngeculake duite kalih sanjang. Niki nggih kula tumbas di sana menerima kopi itu saya terima terus ngeculke barangnya, ini sudah menjadi akad yang sah.
Kan kacek sini banget, siji sak, siji rasa. Nah, seperti itu juga yang terjadi ketika ada keadaan darurat, tiba-tiba niku kek nyembelih burung rampung, burung sempurna, kontal. Niki pokok langsung sehingga cara wong niku kabeh ate mau terus langsung diterusake kok. Kalimatnya itu orang cerita semua seperti itu. Ake mau sak durunge isih padu dhisik nggih udur sapa sing nyekeli sing ora seret misale wah itu berarti sudah ada pemisah. Saged dipahami nggih? Kurang lebihnya seperti itu. Terusannya Pak. Syarat sah penyembelihan. Syarat sah penyembelihan yang pertama, hewan yang memungkinkan untuk disembelih caranya dengan memutuskan tenggorokan dan kerongkongan sekaligus. Sekaligus. Hewan yang memungkinkan untuk disembelih caranya dengan memutus tenggorokan dan kerongkongan sampai kados wau itu teng gambare pun genah nggih. Berarti ada saluran nopo makanan kalih sing setunggal sing kaya nopo selang mesin cuci niku lho. Nggih. Niku lah dua urat yang harus atau wajib dipotong secara langsung. Terus yang kedua, hewan yang tidak memungkinkan untuk disembelih kados wau misal kidang, caranya dengan melukai anggota tubuh manapun yang dapat menghilangkan nyawanya. Sing nomor 3 terdapat unsur kesengajaan. Jadi misalnya ono wong jagal, misalnya jenengan ning duwe penyakit ngelindur, nggih, ngelindure mlaku. Ngelindur ning nyembelih, iki sembelihane pripun boten sah. Karena dilakukan tidak dengan kesengajaan. Paham nggih? Mulane hati-hati nggih. Ya bismika niku wis menjadi pelindung untuk tidak melindur. Terus niku nggih lanjut. Niku gambaran-gambaran mawon. Nggih gambaran tentang penyembelihan yang tidak sempurna. Terus lanjut Pak. Iki nomor ini. Oh sami nggih. Sami meng beda kewane kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Langsung mawon. Saya hanya melengkapi atau mungkin sekedar menegaskan karena nanti insya Allah sampai jam berapa Pak panitia ini? Jam 12 ya? Maksimal jam 12. Nanti akan kita fokuskan pada diskusi dan tanya jawab. Ngoten nggih. Jadi insya Allah kalau untuk teknis penyembelihan di bapak-bapak semua sudah kelihatan jagal-jagalnya ini sudah ahli secara teknis, namun kita hanya sekedar melengkapi dari sisi hukum fikihnya. Namun sebelum masuk ke sesi tanya jawab, ini saya punya pertanyaan kagum bapak-bapak yang sudah berpuluh-puluh tahun ini punya profesi menyembelih. Niku kalau tak tanglet ya. Tujuan dari menyembelih niku napa? Kira-kira napa? Menghilangkan nyawa. Kira-kira napa? Membunuh. Iya. Membunuh berarti membunuh niku menghilangkan nyawa. Ngoten nggih. Ada yang lain. Menghilangkan nyawa agar halal Ngoten nggih. Nah ini jenengan mungkin belum berpikir sampai ke situ.
Ini menjadi salah satu sebab dan alasan kenapa para ulama zaman dahulu itu banyak yang berbeda pendapat mengenai mana yang harus dipotong, karena berkaitan dengan tujuan menyembelih. Jadi tujuan menyembelih itu ada dua macam. Dua macam ini ada yang dua-duanya memakai, ada yang memakai salah satunya. Ini berimplikasi terhadap cara menyembelih dan status hewan itu setelah disembelih. Tujuan yang pertama dari menyembelih adalah zuhukur ruh utawa izalatur ruh, yakni menghilangkan roh. Nah, tujuan ini yang dipegang oleh para ulama mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, pengikut Imam Hambali. Nah, yang paling mudah dan paling cepat menghilangkan roh adalah dengan memotong dua jalur makan dan minum, kerongkongan dan tenggorokan, atau hulkum dan mari. Kalau dalam bahasa medisnya itu trakea dan esofagus. Itu menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Sehingga dua urat darah itu sebenarnya bukan urat ya, itu pembuluh darah, vena dan arteri. Vena itu yang memompa darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung atau terbalik. Terus ya, sedangkan arteri itu dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, dan itu hukumnya hanya sunnah menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Meskipun secara umum kalau dua jalur pokok ini terpotong, otomatis kedua pembuluh ini juga terpotong karena melekat pada dua jalur itu, kanan dan kiri. Wadajen, kita sebut wadajen, wadajain atau wadajani, dua saluran darah kanan dan kiri. Masing-masing itu dua jenis vena dan arteri, jadi ada dua. Kalau dihitung total ada 4 pembuluh itu, kanan dan kiri. Paham deh? Yang kedua itu dibuat pegangan oleh ulama-ulama madhab Hanafi. Tujuan dari menyembelih itu, tujuan utamanya adalah iraqatud dam, cukup mengalirkan darah. Sehingga apa? Yang wajib itu pembuluhnya. Apa? Yang wajib itu kalau dari mazhab Syafi'iyah itu 3. 3 itu bisa 3 ya. Yang penting 3 jalur, kan 4 jalur tadi ya. Yang penting 3, entah 2 uratnya itu tambah 1 saluran makan atau minum, atau 2 saluran makan minum ditambah 1 urat. Yang penting 3. Paham ya? Kalau dalam mazhab Maliki, justru yang wajib itu adalah memotong dua saluran darahnya. Yang wajib itu ditambah salah satu dari jalur makan dan minum. Nah, perbedaan pendapat semacam ini kita sikapi dengan baik untuk mencarikan solusi di mana peristiwa itu telah terjadi. Mpun kadung, paham betul? Menawi dereng kadung persiapan ya kita mencari bekal sebanyak-banyaknya, priye carane nyembelih biar sempurna dan hasilnya nanti menjadi hewan sembelihan halalan thayyiban. Niku napa istilahnya tambahan mawon. Jadi untuk selanjutnya kami beri waktu untuk tanya jawab. Oke, monggo. Monggo, silakan tunjukkan. Pak siapa Pak? Sebutkan namanya dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenenganipun Gus Lamik dan sedaya bapak-bapak para rawuh, ada beberapa hal yang mau saya pertanyakan. Nama saya Ahmad Taufik dari Kecamatan Retek, Larangan. Ini mohon maaf Gus, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, beberapa kali
si korban ini meniatkan kepada almarhum yang sudah meninggal. Tapi masalah korban masalah korban, niatan korban ini. Niatan korban ini almarhum, tapi dulunya belum wasiat. Tapi si anak ataupun ahli waris pada pas itu korban ini meniatkan bagi si almarhum. Itu bagaimana? Terus yang kedua, apabila kita memotong hewan, ternyata hewannya ini jumlahnya banyak, terus kita diniatkan atau bismillahnya secara jamak, ini bagaimana? Yang ketiga, ini terkait akad yang mau kurban ini harus apa tidak? Contohnya saya mau kurban ini kepada kepanitiaan ataupun yang bagi si pemotong ini harus ada akad apa tidak? Mungkin hanya itu 3 pertanyaan yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon mari dak selak suping iki sing bagian catet nganu boten beto sekali. Untuk masalah ini sudah masih masalah korban tadi. Ada orang yang berkorban untuk orang yang sudah meninggal, sedangkan almarhum atau almarhumah yang dikorbankan, yang dikorbani, niku tidak ada wasiat. Ini sebenarnya sudah banyak sekali permasalahan dan sudah banyak yang mendengar konsekuensi hukumnya seperti apa. Cuma kadang-kadang kurang begitu tahu detailnya, akhirnya kurang mantap. Masalah korban itu bagi orang yang masih hidup saja. Umpama jenengan nyembelih, jenengan wis tahu korban, anak bojo tahu korban, kabeh wis komplit lah cara gampangnya sak keluarga. Terus kepingin pakai korban ini nganu wae lah digawe sedulurnya masih hidup, ini saja harus ditembung izinnya. Padahal masih hidup loh. Ini kudu diperjelas izin orang. Nah izin ke dados. Kalau tidak ya tidak. Jenengan nek korbanake misalnya saking api-ane wah iki Pak Presiden tak korbanke nang kene karena menjadi pendukung setia misalkan. Niki harus minta izin, nggih. Nek Pak Presiden kok izin, boleh jenengan nek arep korban napa korban kangge kula niki baru korbannya akan menjadi sah. Saged dipahami nggih. Nah, kalau yang mau dikorban niku kok mayit, niki kita jelas tidak bisa izin. Makanya para ulama menjelaskan dibutuhkan wasiat. Nah, di dalam irisan ini kebetulan di masyarakat kita niku enten sing NU, enten sing Muhammadiyah dan yang lain-lain. Bagi organisasi yang secara iktikad itu masih membenarkan ngirim ganjaran niku sah, itu akan lebih baik misal kurbani atas nama panjenengan mawon cetha welo-welo, cuma pahalanya saya kirimkan untuk almarhum bapak saya yang tidak wasiat itu tadi. Maka saya dipahami ya, itu kurang lebih seperti itu. Tapi nek bagi golongan atau ormas yang tidak meyakini kalau ganjaran itu bisa dikirim, berarti ya tidak bisa. Mentok itu harus ada wasiat. Nonton Pak. Terus niku dari tampil. Niku Pak. Pun kita teruskan dulu aja. Sing nomor kali nomor jadi lali. Oh jamak. Jamak karena ini sing disembelih kathah akhirnya dijamak. Mungkin juga
napa niku kita langsung mawon penggene penyembelihan ping adab-adab penyembelihan mawon nggih. Jadi pada dasarnya siapapun yang kurban, yang orang itu yang seharusnya menyembelih kan ngoten. Tapi krana teng mriki niku ora kabeh tatak nyembelih lan ora iso nyembelih, akhirnya diadakan kepanitiaan. Nah, sehingga niki kaitannya kali wau sing pertanyaan ketiga, apakah harus ada akad antara orang yang berkurban dan pihak panitia? Nah, ini kan ngoten. Sebenarnya yang dibutuhkan itu kan niatnya. Niat itu yang paling penting. Terus ketika orang yang berkorban itu sudah niat untuk mengeluarkan korban semenjak memilih hewan. Umpama enten kewan 5, jenengan gadah wedhus 5. Ini kan mau diurutkan sekarang digawe korban pundi. Ketika mentakyin iki sing tak gawe korban. Salah satu hewan, nggih, teng mriki krentekake iki sing digawe korban. Berarti kan sudah memastikan ini niat korbannya sudah sah. Maksudnya sudah sah seperti apa? Ketika nanti tenggene panitia kebetulan sing nyembelih kok hilang fokus, biasanya kan sok diwacakake iki kurbane kagungane Pak Paimin bin Paijo, kadang seperti itu. Atau nek mboten-mboten yo kangge ngati-atine wong sing nyembelih biasane niat ing jero ati krentet iki kurbane fulan bin fulan. Ketika keselen nggih hilang fokus, niki ternyata niat yang awal tadi ketika takyin ini sudah mencukupi. Jadi seandainya pun ketika sebenarnya dengan praktik menyembelih kan niat itu dibarengkan ketika ngubahke napa lading. Jadi ketika peso niki diubahke teng jero krentek niat ingsun nyembelih kurban sunah, nek fardu yo fardu atau kurban wajib kangge Pak niki lillahi ta'ala. Itu kerenteke kan pas nalika ngubahke lading. Tapi ketika kok hilang konsentrasi niki sudah cukup karena awal tadi niatnya sudah sah. Lah apa? Niat kurban. Nggih. Niku pun enten niku. Pun terus saged tampil. Langsung dibacakan dadi pelaksanaan niat kurban niku sing pertama waktu mudhohi sendiri menyembelih hewan kurbannya itu bisa. Sing nomor 2 waktu orang yang menjadi wakilnya menyembelih, yaitu ketika wakil menyembelih hewan kurban mudhohi hadir meniatkan kurban tersebut, dalam kurung niat kurban bisa diwakilkan kepada penyembelih. Saged dipahami betul. Jadi sing napa duwe kewan kurban niki teko pas nalika kewane disembelih. Nggih. Terus teng mriku yo niat utawa nek boten ngoten sisan diwakilake kalih jagale. Nuwun sewu Mas Jagal, kula niate mangke titip jenengan mawon nggih tak wakilke jenengan niate. Ning ampun supe kurbane nggih kula. Cuma itu juga sebenarnya masih rawan. Upama kok jenengan niate niku niat ingsun kurban kanggo aku, niku ya sing dadi malah jenengan. Nggih. Niku kan rawan. Makanya karena ada kemungkinan seperti itu, niat awal ini menjadi sangat penting. Nalikane napa wau nyerahake tenggene panitia. Lajeng nomor 3, waktu ia menentukan atau takyin pada hewan yang akan dijadikan kurban kaya wau nika. Jenengan duwe wedhus 4, sing arek kurban diurung genah, ketika ditentukan iki sing iso arek gawe kurban. Nah, niatnya di situ itu sudah beres. Nomor 4, waktu ia memilih atau menentukan hewan mana yang akan disembelih sebagai hewan kurban, sementara ia pernah benar-benar menyembelih kurban tanpa menentukan hewan mana yang akan dijadikan kurban. Terus mek sami kali sing inggil nggih. Misal orang itu punya nazar, riyo esuk arep melu kurban.
arep korban wedhus. Tapi piyambake duwe wedhus 40. Kan urung genah sing pundi. Nah, ketika menentukan iki lho wedhuse sing esuk gawe korban niku teng mriku niku karo krepet niat, nggih, itu sudah jadi. Saged dipahami. Nah, keterangan tambahan hewan yang sudah diniati korban sebelum disembelih sah sebagai hewan korban tanpa harus diniati kembali saat hewan tersebut disembelih. Terus hewan yang sudah ditentukan sebagai hewan nadar kurban tidak perlu diniati lagi baik oleh mudhohi wong sing nyembelih maupun orang lain yang menyembelih hewan tersebut, yakni sing menjadi wakil jagal sing nyembelih niku mewakili. Terus jawaban dari pertanyaan panjenengan sing awal bahwa niku wau pun dijelaskan bahwa sing penting niku napa tidak menyebut selain asma Allah. Jadi sing disebut kudu asmane Gusti Allah. Lan nggih, lan bismillah niku kan sunah. Dan bismillah niku sunah. Maka ketika panjenengan oleh bismillah itu kok hanya secara jamak itu juga tidak masalah. Pun ya, berarti 3 pertanyaan sampun. Monggo yang lain kalau mau bertanya, nggih monggo Bapak. Sinten nggih? Oh, nggih, sami terapet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pokotip dari Tretek. Mau bertanya tentang tadi yang dikatakan di awal masalah penyembelihan. Penyembelihan kan harusnya tadi sudah dikatakan harus membaca basmalah. Terus khususipun ini untuk di desa kami Pak Ustaz, untuk di desa kami kan kebanyakan sering beli daging ini di pasar-pasar. Terus seandainya di situ kok mungkin penyembelihannya itu mesti ada yang tidak disengaja. Terus ini untuk mengatasi makan daging di situ ini gimana Ustaz? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu diperjelas. Masalah tidak disengaja itu cara gambare jenengan kados pundi? Tidak sesuai syariat. Misalnya penyembelihan itu tidak sesuai syariat, terus kita sering-sering beli daging di pasar. Seandainya itu penyembelihannya itu tidak sesuai syariat, ini harusnya gimana? Ini pertanyaan terakhir, monggo dari Pak Fatih. Silakan Gus dijawab. Terakhir ya. Masih ada pemateri berikutnya. Satu lagi Bu. Pertanyaan. Oh ya, sekalian ini terakhir kau bonus. Bonus. Yang saya ugas dari tangan. Yang pertama dari tangan ibarat tentang tadi penyembelihan apa yang terputus kemudian langsung diteruskan lagi itu kesahannya gitu dari yang apa. Terus dengan kula ini wonten satu apa nggih. Jadi di masyarakat ini enggan mendaftar untuk kurban karena takut itu menjadi kurban nadar. Terus apakah nadar kurban itu cukup misalnya kula jan kurban iki ngenjing itu apakah itu sudah menjadi kurban wajib atau sama seperti nadar yang lain misalnya butuh ada syarat kemudian nadar gitu ya, bukan syarat ya tujuan kemudian enten nadar nonton Gus niku wonten ada masalah mengatur bagaimana solusinya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih monggo Gus. Ini sambung terakhir sih. Karena ada pemateri. Oh, iya. Yang pertama tadi kalau tidak salah yang saya tangkap ada daging tapi tidak jelas sembelihannya halal atau tidak.
Ngeten. Dulu kalau tidak salah saya lupa, peristiwa ini terjadi saat masa Khalifah Abu Bakar. Nabi, zaman Nabi masih ada Nabi, kemudian kalau tidak salah saya lupa ini sahabatnya siapa, Abu Bakar. Ini kalau tidak salah tolong dikoreksi. Ketika itu berjalan melewati perumahan, kemudian di nopo jenenge niku punjulane gendeng niku nopo? Tritis. Itu suatu ketika ada air menetes. Ada air menetes mengenai baju sahabat tersebut. Kalau tidak salah Abu Bakar. Nah, kemudian Abu Bakar ini berniat untuk bertanya kepada si pemilik rumah, ini air suci atau air najis? Niatnya mau seperti itu, tapi dilarang oleh Nabi. Ojo, ora usah takon. Soalnya apa? Ini terus penjelasan nih. Karena kalau kamu bertanya, justru malah memberatkan kamu. Wala la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum ting al-kafi ya. Janganlah kamu bertanya tentang sesuatu yang jika kamu mendapat jawaban justru akan memberatkan kamu. Tapi tidak di seluruh konteks ya, dalam konteks tertentu. Nah, dalam permasalahan sembelihan itu para ulama dulu sudah memberikan penjelasan bahwa ketika kita berada di negara atau daerah yang mayoritas muslim ya, karena tadi di awal ada syarat yang menyembelih itu satu, muslim, baik sholat atau tidak sholat, baik muslimnya ini muslim yang taat atau muslim yang fasik. Kita kan nggak tahu, jadi kan tekan boten takon kali sing nyembelih niku jenengan cok sholat boten. Soal ini pernah terjadi Pak, ting tretep ini, tapi bukan masalah penyembelihan. Ini kalau tak cerita nggih, ting masalah saksi pernikahan. Nah, itu ada beberapa syarat. Di antaranya kan syarat saksi itu harus adil. Adil yang dimaksud adalah orang itu tidak pernah berbuat dosa besar atau pernah berbuat tetapi sudah bertaubat, dan tidak pernah terus-menerus melakukan dosa kecil. Karena orang yang seperti itu tidak sah menjadi saksi karena kurang satu sifat atau syarat, yaitu adalah atau adil. Itu kan sulit. Niku nganti yang tersing takon niku penghulu niku cerita dhewe niku. Tapi terus akhirnya dibuat ting Semarang niku mesake. Soalnya memberatkan. Takon di saksi niku, wis tau zina apa durung? Iku lak medeni. Mesake karena adil itu meskipun menjadi syarat tetapi cukup adalah sing ketok. Istilahnya apa? Meskipun fase itu tertutup, ketoke wonge ketunan terus, ini jebul ora tahu salah, ora apa-apa dadi saksi. Sing penting casing wong sing adil. Paham betul? Termasuk ning niki wau sembelihan, sing penting mayoritas warga niki wong muslim. Kok nang kono ana pitik sembelihan, niki nek jenengan telusuri malah ngabot-ngaboti awake dhewe. Karena apa? Kita melihat hukum asal. Sama seperti hukum asal air niku wau. Asal dari air adalah suci. Mulane ana banyu kok ujug-ujug tiba ning awake dhewe, anggaplah itu suci. Nek dadi najis repot jenengan uripe niku anane mikir niku tok. Ajeng dahar niki njajal niki, waduh, iki sing nyembelih priye? Salat apa ora? Nang iki jenenge parakan kek Cinane iki sing nyembelih Cina apa muslim, Cinane sing muslim, itu lak repot. Akhire apa nang omah wae mangane sego jagung karo kuban. Paham mboten? Dadi ngati-ati niku penting tapi mboten perlu keblabasan. Ampun gejero niku dadekne uripe dhewe niku susah. Ngoten nggih, kuncine jenengan iki berada di daerah yang mayoritas muslim, insyaallah sing nyembelih ya wong Islam.
Islam. Ngoten. Derek nganu mau sing tangkap masalah sembelih itu bahasa pasar. Yang penting secara zahir itu kita perlu mentahqiqkan sembelihannya. Iku mawon secara zahir. Jadi mungkin wong cara dhewe niki alhamdulillah masih berada di daerah yang mayoritas muslim, niki wis bisa dadi acuan dzon. Tidak harus sampai yakin dzon ini sudah cukup. Jadi nek cara perasaan ini babes kan syak itu ragu. Tengah-tengah, tidak ada yang diunggulkan satu atau yang lain. Kalau yang di bawahnya syak itu namanya waham. Ini sudah kategori nek cara dhewe salah paham, salah juga. Nah, kalau dzon ini tingkatnya sudah di atas ragu, berarti sudah mengarah kepada yakin. Dzon ini sudah menjadi acuan daripada syariat untuk membenarkan sesuatu. Saya dipahami ya. Nah, untuk memperkuat dzon kita ini lebih baik mentahqiqkan dulu atau cara Jawane nyetakake sembelihane kok apa. Itu sudah memperkuat. Pokok sembelihane delok apa iki urat-urate yang wajib kok sudah terputus semua, sudah beres. Ngoten nggih. Ya, jadi tak tambah sekali yang tahun kemarin yang betul ya, ketika ada acaranya Pak Mukhlis tadi itu memang di Temanggung itu ditemukan dari 10 kepala ayam ya. Dari 10 kepala ayam itu ada 3 kepala yang potongannya tidak memenuhi syarat tadi. Jadi bukan terpotong tetapi hanya tersayat. Ingat ya, menyembelih itu memotong urat, bukan menyayat urat. Itu yang banyak terjadi. Tapi yang aneh ini salah satu pernyataan dari salah seorang pedagang, Pak, pembeli itu justru lebih mencari, banyak yang mencari ayam yang potongannya rapi. Ini saring kali acara saking DPD napa boten iki napa Juleha nggih sing pasti ning kampung sawah niku. Itu cerita seperti itu. Nah, nanti lanjut ingkang terakhir pertanyaan tentang ada ketakutan dari salah satu masyarakat atau warga. Jadi nek korban sok nyembelih dhewe iku tentu kok pripun? Mboten nadar nggih, harga nadar nggih. Apakah dengan ini mau korban itu sudah masuk? Oh nggih. Niku estune tadi sudah ada penjelasan tapi mungkin hanya sekilas jadi kurang begitu ditekankan. Kurban itu kan ada 2 macam. Yang pertama kurban sunnah, yang kedua kurban wajib. Yang kurban sunnah ini perlu ada titik penekanan terutama bagi panitia. Sebelum kurban itu dicampur jadi satu, setiap ekornya terutama domba atau kambing itu wajib menyisihkan daging yang disedekahkan kepada fakir miskin, karena ini menjadi syarat sahnya kurban. Kalau tidak disodakohkan maka kurbannya hanya menjadi sodakoh biasa. Paham ya? Jadi saat ini dicampur itu dipercik daging, murni daging sing sekirane disodakoh ini ku layak. Setengah kilo atau seperapat itu layak boten seperapat. Boten, setengah kilo lah. Daging itu disisake. Kalau kambingnya ada 10 ekor maka ada 10 nopo? 10 porsi, bukan porsi ya. 10 potong itu, porsi sak piring itu. Itu disisihkan dulu yang nanti disedekahkan kepada fakir miskin. Itu tapi tadi kan bab tafiyah ya, jadi mboten minggu masalah kurban. Yang kedua kurban wajib. Kurban wajib itu ada 2 macam. Yang pertama kurban nadar, yang kedua kurban bilja'li. Ja'ala itu ja'li. Kurban nadar itu ada 2 macam. Niki nek mboten dicatat insyaallah lali. Rekam. Ada 2 macam. Yang pertama mujazah, yang kedua apa? Tabarur ya.
Nadar mujazah itu nadar yang wali betul ini. Nadar coba dicek. Nadar yang tidak ada motivasi apapun, coba dicek ini. Tabaruk pasti mujazah ini. Si mujazah kata sih. Ya, ini kita cek mawon insyaallah. Daripada keliru ya, sisa ini. Itu ini. Ini kok. Enten nadar tabarur, enten nadar mujazah. Tabarur yang pertama nadar yang tidak digantungkan atas suatu perkara. Pokoknya aku nadar bodoh sesuk kurban. Nah maka kurbannya itu menjadi wajib. Baik hewannya sudah ditentukan berarti muayyan atau fidimah. Sesuk nek oleh pedus tak gawe, aku nadar tak gawe kurban. Itu namanya nadar tabarur. Yang kedua nadar mujazah, tapi hukumnya makruh. Nadar mujazah itu makruh karena mewajibkan kebaikan digantungkan dengan kebaikan yang lain. Itu hukumnya makruh ning konsekuensinya menjadi wajib. Arep kurban ki ora usah neko-neko, ora usah nek muni nek lomboke payu sesuk takur. Tidak perlu seperti itu. Nek arah kurban ya kurbano. Berarti nek lomboke ra sida payu ra sida. Paham ya? Kemakruhannya di situ. Nek arek nglakoni apik ya wis teko kurban mawon. Yang kedua niku udhiyah atau kurban bil jaqli. Tapi ini berlaku dalam konteks bahasa Arab. Oke, dalam konteks bahasa Arab. Misalnya ada orang Arab mengatakan ja'altu hadihi udhiyatan. Wedhus iki niki terjemahane. Wedhus iki tak dadekake kurban. Itu bahasa Arabnya ja'altu hadihi udhiyatan utawa hadihi udhiyah. Iki kurban, iki kurbanku. Itu dalam bahasa Arab namanya udhiyah bil jaqli. Bukan kurban nadar, tetapi sama-sama menjadi kurban wajib yang dagingnya semuanya wajib disedekahkan. Lah, yang jadi masalah redaksi Arab menjadi dibawa ke sini. Makanya banyak dalam fikih itu banyak akad-akad yang kadang sama, bahkan banyak yang tidak sama. Mula ada semacam istilah nopo fikih niku sesuai dengan zaman dan tempat. Iki nggih. Nah, termasuk redaksi kurban bil jaqli. Ting yen piyambak iki kathah di samping banyak yang tidak tahu ditakoni, arep nanti arep golek wedhus gawe kurban. Kan sekilas mirip niki nggih. Wah niku nek gawe kurban bil jaqli mesakake dadi wajib kabeh. Mula dalam hal ini ada pendapat ulama yang juga banyak diikuti. Nek mung sekedar memberitahu itu boleh karena sifatnya hanya ikhbar, memberi tahu, tidak masalah. Gitu. Tur yo asline wong nek kurban iku yo tetep kalih ijib to. Nek kurban wajib oleh ambune tok mesakake. Pun ngoten nggih. Mekaten panging kawula bisa rencang dadi Jawa nggih. Berarti menawi nadar itu harus ada nadar gitu gitu. Harus ada ucapan nadar gitu toh. Terus nek yang jalu itu harus bahasa Arab ya. Pasti tidak seperti bahasa Jawa itu mboten nggih. Kan literaturnya beda. Iki kados contoh gini, nadar itu kan memang bahasa Arab tetapi sudah menjadi bahasa kita. Ada transliterasi, apa istilahnya? Transliterasi atau akun penyerapan itu apa istilahnya? Pak Guru, apa ini istilahnya? Ada penyerapan. Nah, itu kan kebetulan sama, tetapi ja'ala ini kan tidak. Dalam bahasa kita tidak ada. Seperti yang dicontohkan di kitab-kitab fikih yang menjadi pengajaran standar madrasah di pesantren, itu kan banyak menjadikan contoh ketika ada seseorang sedang berjalan membawa kambing ditanya,
Terus dijawab, ini saya membawa hewan kurban itu jadi nazar. Kalau dipraktekkan di sini mesakake, repot kabeh, repot. Wong ning ngurusin itu nazar itu repot sekali. Nah, tapi ternyata di dalam masalah ini banyak sekali ulama yang berpendapat, maksudnya tidak hanya satu dua, menjadi beberapa pendapat. Kalau memang di daerah itu bahasa redaksi seperti itu tidak umum untuk dijadikan nazar, ya tidak. Seperti itu kan murni rata-rata menjawab pertanyaan atau memberikan kabar. Nyong ke arek nganu ngeterake kewan kurban maksud kaya ngono kok dadi wajib kan mesake. Nah, ini hanya masalah memberi kabar atau jawab pertanyaan, ini tidak sampai kepada nazar. Nah, masalah ibarat dengan tanyakan tadi banyak sekali kita pikir, termasuk tenggene asyartul kabir, fiqh sunnah niki banyak ketika terjadi kasus-kasus nopo niku sing urung rampung nyembelih kontal, tapi pokok fakin ada angkurbin fauron, banyak kalimat lain menggunakan redaksi fauron. Kalau memang dikembalikan dengan segera, maka sembelihan itu masih menjadi normal seperti sedia kala. Ngoten nggih? Iki karena masih jenengan mapake kuwale. Besone kuwale kan kudu diangkat. Nggih diangkat tapi segera. Niku tasih aman. Pun sementara niki mawon, mungkin suatu saat di masjid ini juga akan ada majelis-majelis yang lain, terutama yang lebih fokus tentang bahan pembahasan. Nek misalnya badhe bahas masalah korban, monggo kula sak rencang siap mangke kapan-kapan diskusi karo panjenengan. Kita juga punya madrasah korban, madrasah zakat, dan madrasah-madrasah yang lain seperti madrasah masjid. Niku banyak sekali mentasarufkan harta masjid itu kan ada wakfan lil masjid, ada wakaf masjidan, ada milkun lil masjid dan lain sebagainya. Itu makin biar kita semakin paham dan semakin benar. Ngoten mawon saking kula sak rencang banyak kekurangan dan kesalahan, mohon maaf dan mohon maklum. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.